Firman Tuhan adalah pedang bermata dua, maju kena, mundur kena. Shalom semuanya. Di bulan Oktober yang spesial kali ini, Sukacita kembali lagi. Kali ini kami akan membahas tentang pemuda baper, yaitu bawa perubahan. Di sini, di sebelah kanan saya ada dua orang pemuda yang telah membawa perubahan di gerejanya masing-masing. Ya, saya Endang dari GKJ Landusari. Ya, perkenalkan saya Dipura dari mantan pemuda dari GKJ Kesmantoro. Sekarang masih di Kesmantoro ya? Saya masih bergereja di GKJ Kesmantoro dan selamanya akan di sana. Mantap. Kami tim media mengundang Mbak Pura dan Mbak Endang karena kami melihat mereka berdua generasi yang sangat berdampak bagi gerejanya di Kesmantoro dan juga di Landusari. Nah, menurut Mbak Endang dan Mbak Pura ini, pemuda itu pentingnya apa sih di gereja? Saya, kalau pemuda itu sebagai prajurit ya, menurut saya, dan juga masa depan penerus bagi gereja. Karena kan nantinya itu pemuda yang akan menggantikan sesepuh-sesepuh yang ada di gereja. Tapi yang menjadi pemikiran saya saat ini adalah banyaknya pemuda kalau sudah lulus sekolah itu merantau. Jadi siapa nantinya yang akan memikirkan gereja? Seperti itu. Tapi kalau khususnya di Landusari ini, kebanyakan kalau karir itu mikirnya ya merantau. Jadi itu masih menjadi pergumulan kita. Supaya seandainya pun nanti merantau, tetap masih memikirkan gerejanya yang ada di desa. Jadi itu jadi pergumulan buat bagaimana caranya pemuda biar tetap ingat gerejanya. Ya, dan itu masih menjadi pergumulan dari tahun ke tahun. Sepertinya kayak belum ada pemecahan. Nah, dari Mbak Pura sendiri, peran penting pemuda di gereja itu apa? Kita melihat pernah mendengar istilah pemuda adalah tiang dari negara itu. Begitu juga dengan sebuah gereja. Saya belajar dari gereja saya. Kita semua tahu 90% jemaat di Kesmantoro itu adalah adioswo. Ya. Kalau pemudanya tidak bergerak, kalau pemudanya tidak aktif, ya kita melihat mbah-mbah suruh melayani itu kan juga mesaki gitu ya. Jadi pemuda itu sangat penting perannya, di mana pemuda itu sekarang kan di era modern, bagaimana pemikiran pemuda dengan orang tua itu biasanya kan nggak cocok gitu ya. Orang tua kan masih istilahnya kan masih pemikiran-pemikiran yang kolot gitu ya, dan pemuda memiliki karena pengalaman di mungkin sekolahnya atau di mana pergaulan dengan sekarang internet itu membuat kita belajar, oh kita akan membuat perubahan di gereja seperti ini, kita akan membuat gereja ini semakin bertumbuh seperti apa. Setiap kali saya melihat ibadah di gereja, kebetulan saya kan bertugas organis. Dari depan tuh saya melihat bangku-bangku kosong di gereja saya. Jadi kalau dilihat pemuda di GKJ Kesmantoro itu paling terakhir. Itu nanti ada di Elsa, Dora, Kiel, siapa ya? Kia, Gary, dan ada lagi Yosta. Itu kan jaraknya terlalu jauh. Jadi sekarang pemuda yang ada sekarang, bagaimana kita bisa membuat perubahan itu di dalam gereja, tubuh gereja kita. Jadi ya perannya sangat penting untuk saat ini, apalagi dengan kondisi yang kayak di Kesmantoro seperti itu. Jadi kalau tidak pemudanya bergerak,
dan orang tua saja ya rasanya kurang apa ya, tidak inilah, tidak bisa mencapai tujuan. Akhirnya sebagai pemuda kita harus ya terjun ke dunia pelayanan juga gitu. Ya, jadi bisa disimpulkan dari Paparan Randusari dan Kesmantoro ini harus ada kerjasama yang cocok gitu ya antara mensinkronkan yang tua dengan yang muda. Nah, Mbak Bora sama Mbak Endang kan sudah berpengalaman jadi pemuda, pengalaman organisasinya udah tinggi. Terus pengalaman apa yang menurut Mbak Bora dan Mbak Endang itu membawa perubahan di gerejanya Mbak Endang sama Mbak Bora? Boleh diceritakan dari Mbak Bora dulu apa Mbak Endang? Mbak Bora dulu. Mbak Bora dulu aja. Ya, saya berawal dari ketika saya sudah mulai pegang pelayanan di organis ya. Saya kan pasti duduk di depan melihat yang khotbah waktu itu, pengkhotbah di Kesmantoro itu Pak Kustono, almarhum Pak Putut, Bu Warsi almarhum, Pak Demamo almarhum, Bu Dewin, nah 5 orang ini. Terus Pak Putut almarhum, otomatis hilang 1. Terus saya melihat ada pemuda banyak, maksudnya generasi saya ya, kayak Pak Nathan, Pak Tegar, ada Pak Yahya Mur, dan Pak Andri, Bu Hana gitu. Saya melihat kok ketika disuruh belajar khotbah itu kok masih nanti karena masih belum bisa begitu kan. Ya banyak dari kita pasti kan alasan urung iso aku nggak mau khotbah. Dan waktu itu ketika pulang gereja gini, minggu pulang, saya cuma pas sarapan bareng itu ngobrol sama bapak ibu. Ketika saya ngomong, kok kalau saya dikasih jadwal khotbah mau, tapi asal bahasa Indonesia karena bahasa Jawa saya terbatas gitu. Dan akhirnya bulan Februari tahun 2012 saya diberi jadwal khotbah pertama kali, dan itu luar biasa persiapan saya hampir 1 bulan ketika saya melihat jadwal saya, dan 1 minggu nggak bisa tidur. Saya takut ojo-ojo aku khotbah diprotes. Saya ngomong gini-gini diprotes karena yang saya khotbah adalah orang tua semua gitu. Tapi akhirnya karena dorongan dari dalam hati, kemauan untuk melayani, kemauan untuk memberitakan Injil, itu akhirnya saya berani. Walaupun waktu itu semuanya, saya kan paling malas nulis sebenarnya. Ya ada yang tak tulis, ada yang enggak. Kalau enggak ditulis biasanya kan ketika ngomong lama tahu-tahu hang, ngeblank gitu. Dan itu saya belajar, saya tulis. Berdoa pun bisa ya seperti biasa gitu, walaupun akhirnya saya ketika selesai khotbah ditanya, dikoreksi lah istilahnya. Khotbahmu sudah bagus. Ya rotok untuk geleleng, tapi nggak boleh seperti itu kan, khotbahmu sudah bagus. Cuman kalau berdoa itu urutannya begini. Dalam arti saya mikir, loh, berdoa kok harus runtut seperti itu. Jadi ya saya terus mulai belajar. Saya tak susun berdoa pertama ini gitu. Jadi akhirnya sebulan pertama lolos. Terus waktu itu kan kalau di Kesmantoro kan sebulan genap kayak gini bahasa Indonesia, ganjil bahasa Jawa, seperti itu seterusnya. Jadi setiap bulan genap saya itu pasti dapat jadwal. Saya kan kalau dulu jadwalnya kan dapat 1 lembar majelis toh. Yeah. Tak tanya golek isik tanggal piro iki aku, tak cek. Jadi ketika tanggal ini saya harus cari bahan dulu. Minimal 2 minggu sebelum saya khotbah itu harus saya sudah pegang. Jadi pegang bahan gitu ya. Dan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih dedek. Tapi begitu sudah terbiasa, itu ya sudah biasa gitu. Sudah biasa khotbah, sudah biasa. Terus akhirnya satu tantangan lagi saya harus terima. Mau nggak mau kamu harus khotbah bahasa Jawa. Itu yang membuat saya harus belajarnya lebih lagi. Karena apa?
bahasa Jawa itu kan nggak gampang. Jadi ya mungkin kita juga pasti juga mengalami hal yang sama. Doa itu saya nyontoh, lihat YouTube, dengarkan, tulis. Saya tulis dan doa itu saya baca. Gitu. Pertama saya tak suruh buatkan bapak, buatkan doa. Kalau khotbah kan kita ngomongnya nggak harus bahasa Jawa halus banget kan, masih bisa dengan cara kita menyampaikan ya, cara kita sendiri gitu loh. Jadi ya itu pengalaman saya berpelayanan, dan memang waktu itu sangat, dari saya mulai khotbah terus berikutnya diikuti Bu Hana Ya. nah, dan setelah sekarang ini di GES Mantoro juga mengalami perubahan yang luar biasa ya, karena 3 dari majelis adalah pemuda semua ya, mantan pemuda. Nah dari situ akhirnya tumbuh lagi, ada lagi pengkhotbah muda dari GES Mantoro. Itu satu hal yang membuat saya ya rada senang, maksudnya ada perubahan dan ada pemikiran-pemikiran dari orang-orang muda, dan itu satu pengalaman yang luar biasa ya saya rasakan, dan itu memang jadi kerinduan saya dari dulu bahwa saya pengen membangun ataupun saya pengen membuat gereja saya itu berubah, nggak seperti dulu gitu. Maksudnya ada pertumbuhan, ada hal-hal yang apa namanya, nggak monoton gitu. Jadi masih banyak sih kepinginan, dan itu akan menjadi pengalaman buat anak cucu saya nanti gitu. Jadi kita harus bekerja sama, mensinkronkan tadi dengan antara jemaat, majelis, dan para kaum tua gitu ya. Kalau menurut saya, pengalaman saya yang saya alami begitu, berawal dari kerinduan hati untuk melayani. Tapi bersyukur banget ya, udah 10 tahun dari 2012 sampai 2022. Dan sekarang sudah bisa melihat perubahannya itu, Mbak. Majelisnya udah regenerasi ke yang muda. Nah, terus caranya Mbak Bura memantapkan hatinya Mbak Bura di tahun 2012 itu gimana? Untuk tetap percaya diri khotbah. Nah, kalau itu panggilan hati. Nah, teman-teman tahu kan dulu merantau ke Kalimantan. Nah, di sana saya beribadah tuh pertama saya di GBI saya merasa tidak cocok, pindah. Ya dalam arti nggak cocok karena jamnya itu saya nggak senang ibadah sore. Saya cari yang udah pagi. Saya dapat GPIB Immanuel. GPIB Immanuel itu adalah mirip dengan GKJ ya, dengan liturgi. Di situ ada beberapa pendeta wanita. Karena saya baru melihat setiap minggu dikhotbahi pendeta wanita itu selama di Kalimantan. Setiap minggu, karena pendeta cowoknya cuma 1, jadi yang kebanyakan kan cewek. Nah, dari situ saya melihat, dari posisinya kan mimbarnya di atas, saya di sini, saya melihat, Tuhan, saya pengen seperti itu. Dalam hati saya pengen seperti itu. Awalnya sih ya saya pengen sekolah, tapi tak pikir-pikir nggak harus sekolah untuk melayani. Akhirnya ya dari saya pulang dari Kalimantan itu kan tahun 2009, dan saya memantapkan hati untuk saya mau berkhotbah itu di tahun 2012. Itu perlu waktu 3 tahunan ya. Jadi dorongan dari dalam hati. Sebenarnya saya mau ngomong lama, pengen khotbah, tapi aku nggak berani. Karena aku ngomong khotbah tenan, dikit jadwal tenan, aku malah bingung. Jadi saya mempersiapkan diri saya sendiri. Saya belajar dulu. Maksudnya belajar dalam arti belajar. Saya kebetulan punya teman-teman yang berpelayanan di mahasiswa gitu kan. Jadi saya sering diskusi, ngobrol gitu. Jadi akhirnya saya berani mengungkapkan rasa keinginan saya untuk saya berani mencoba untuk berkhotbah. Nah, dulu kan sampai sekarang ya kita dapat bahannya kan dikasih dari sinode itu kan, baca sak mbuh itu. Dari situ saya mau belajar bagaimana saya cuma ngambil ayatnya, bukunya khotbah saya tutup, dari ayat ini saya dapat apa gitu. Jadi saya membagikan pengalaman yang saya alami sendiri dari ayat itu. Jadi dikembangkan sendiri. Dikembangkan sendiri. Nggak jarang ayat yang saya sampaikan, belum saya sampaikan, saya kena dulu. Sering itu. Saya baru minggu khotbah, bahan misalnya khotbah tentang hal kekhawatiran. Seminggu ini saya dibuat khawatir. Jadi kita tahu bagaimana ketika kita berkhotbah, ceritanya itu enak gitu. Jadi itu pengalaman sendiri, kita alami sendiri, menyampaikannya juga enak. Beda cerita, kita diberi jadwal, dadak, atau kita tidak persiapan secara maksimal, itu pasti kacau.
dan itu saya juga mengalami gitu. Jadi pokoknya tak wacani wis. Kalau kita sudah ada kan kadang pasang surut ya, males enggak gitu ya. Terus tak waca iki weh, nanti dapatnya ya sak-sake gitu. Kadang saya diprotes sama suami saya, "Kamu tadi ngomong apa?" Ya saya nyadar, tak saya omongin tadi tidak nyambung dengan apa yang maksudnya gitu ya. Beda kalau kita sudah bisa dari ayat itu kita ngalami, atau habis khotbah mudun dari mimbar pulang langsung ngalami begitu, jadi kita ingat. Jadi apa ya? Kita menyampaikannya juga enak gitu ya. Tidak percuma. Iya, kita ngalami sendiri gitu. Jadi niatnya ngenai wong liya tapi kita dulu yang terkena, karena kita tahu lah firman Tuhan adalah pedang bermata dua, maju kena, mundur kena. Ya, begitu. Tips buat yang mau melayani ini persiapan. Ya, betul. Untuk teman-teman muda yang harusnya nanti kan meneruskan kan nggak mungkin nggak belajar, pasti mau belajar. Sekarang pengalaman dari Mbak Indang. Pengalaman saya, kalau saya sih sebenarnya belum sampai ke seperti Mbak Deborah ya, berkhotbah menyampaikan firman itu belum. Kalau saya di Kandusari ini lebih ke sekolah minggu, dan ini adalah sekolah minggu ini kan juga persiapan memasuki ke pemuda. Jadi saya berusaha untuk menanamkan pola pikir bahwa nantinya si anak yang dari sekolah minggu ke pemuda ini nantinya akan mempunyai merasa itu memiliki gereja iki duweku loh. Kalau setiap dari pemuda ini mempunyai perasaan bahwa gereja ini punya saya, pasti akan nek duweni iki yo ngopeni, menjaga. Jangan sampai nanti gerejanya ini rubuh, dalam arti yang rubuh itu sumber dayanya. Jadi saya berusaha untuk menanamkan ke anak-anak sekolah minggu itu seperti itu. Dan kalau di pemuda saya hanya membantu, misalnya dikasih jadwal untuk menyampaikan firman di PA ataupun memimpin pujian. Dan waktu itu juga pernah saya ada acara press worship di sini ya. Dan kalau untuk pujian dan penyembahan seperti itu, yang terpenting adalah persiapan pribadi kita, karena kalau penyembahan itu kan ada hubungannya yang terkhususnya itu kita dengan Tuhan. Kalau untuk masalah pujian itu sebenarnya nomor 2. Kita menguasai lagu itu nomor 2. Yang pertama itu hati kita. Jadi kalau kita memang benar-benar hati kita ini untuk menyembah Tuhan, pasti pujian yang kita akan naikkan itu juga didengarnya itu pasti sudah sampai hati. Karena saya amati itu sejauh ini pemuda-pemuda itu kalau memuji Tuhan itu kurang greget dari hati. Tidak ada semangat. Tidak ada semangatnya. Kayak memuji Tuhan lagunya sukacita. Jadi nggak menjiwai. Seperti hanya oh ya sudahlah datang PA, nyanyi, berdoa, mendengarkan, udah begitu saja, hanya sebagai rutinitas. Padahal kalau kita ini datang kepada Tuhan itu kan harus kita jadikan sebagai kebutuhan. Kalau kita butuh, berarti kita akan mencari pasti ya. Iya, mencari. Dan yang kita amati sejauh ini kan masih seperti itu. Sejauh yang saya amati, nggak tahu ya kalau yang di gereja lain, tapi kalau yang di Randusari khususnya itu masih banyak yang hanya sebagai rutinitas. Masih datar-datar aja. Masih datar-datar aja. Terus kenapa kok saya ini bisa bicara seperti ini? Karena saya itu kan basicnya juga dari GBI. Meskipun saya dari GBI, cuman kalau waktu pemuda saya juga sudah mulai ke GKJ masih, tapi kadang ke GBI, kadang ke GKJ. Dan saya kan juga bukan Kristen yang dari nenek moyang. Saya ini kan dulunya kan Muslim. Terus karena ada panggilan melalui ibu saya yang sakit, nah saya dipanggil untuk masuk ke Nasrani seperti itu. Jadi kalau untuk pujian penyembahan seperti itu benar-benar saya ini bisa menjiwai, itu kan ada prosesnya. Terkadang pemuda-pemuda yang menyembah tanpa menjiwai itu kan kadang mereka belum merasakan proses dalam hidupnya. Belum tersentuh hatinya seperti itu. Kadang pun sebenarnya sudah diproses, tapi karena jiwa satu orang dengan orang lain kan berbeda, mungkin belum berasa seperti itu. Nah,
dalam membawa perubahan tersebut pasti ada ya tantangan yang dihadapi Mbak Indah sama Mbak Bora. Mungkin ada kritikan, ada yang ngelok nih gitu, atau tantangan-tantangan yang lainnya itu bisa diceritakan gimana? Tantangannya kalau saya ini kalau terlalu berkecimpung dengan remaja, maksudnya kalau saya kan soalnya sudah berkeluarga, punya anak. Kalau waktu saya terlalu keluar gitu, biasanya kalau dari keluarga metu-metu terus seperti itu. Kalau tantangan dari luar sebenarnya nggak terlalu berasa. Kalau saya ini ya karena keluarga ini kan mempunyai latar belakang masing-masing ya Mbak. Jadi kalau dari saya pribadi itu ke keluarga, kadang kalau waktu saya terlalu banyak keluar itu kurang enak lah seperti itu. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu sama keluarga. Iya. Kalau dari Mbak Bora sendiri? Iya, kalau saya tantangan kalau dari lingkungan gereja, jemaat itu nggak ada. Itu dari diri saya sendiri. Bagaimana saya mengatur waktu gitu. Ya, apa ya? Saya sebenarnya pengen pelayanan di sini, tapi karena kondisi saya harus bolak-balik Solo ke Mantoro setiap minggu gitu. Jadi kadang apa ya? Ya terbentur di waktu. Dan kalau saya sendiri kadang ya saya kan sukanya orang numpuk-numpuk gawean. Jadi deadline kerjaan harus diselesaikan, dan waktu itu saya juga dapat kesempatan untuk jadwal pelayanan begitu. Nah di situ kadang rasa kemerungsung dari diri saya sendiri itu yang kadang membuat amburadul gitu ya. Jadi ya yang seharusnya kan harus bisa memanage, udah tahu tanggal segini. Jadi sekarang saya sudah sama dengan majelis yang muda, saya bisa menentukan tanggal. Isomu kapan? Tanggal semene. Nah, jadi saya sudah mematok waktu duluan. Jadi tanggal semene. Pokoknya jangan tanggal ini karena kebanyakan kan saya tidak bisa mengatur waktu saya sendiri begitu. Empuk-empukan gitulah seringnya. Nah, jadi sama-sama tantangannya itu udah waktu. Nah, katanya Mbak Indah tadi kan pemudanya kan masih flat-flat saja, datar-datar aja. Cara menggairahkan semangat pemuda di gereja itu gimana? Sebenarnya itu awalnya itu harus mempunyai mindsetnya itu, nah aku ki yang gereja, aku ki memuji Tuhan, ki berarti aku ki menyembah. Nah aku menyembahi harus dari hati. Nah yang itu belum menemu caranya. Belum di situ. Belum gimana ya? Meskipun dikhotbahi seperti apa, kalau misalnya jiwanya ini belum terbuka, benar-benar belum paham, belum menyadari, itu kan masih susah. Meskipun mau nyanyi ini seindah apapun, suaranya seindah apapun, nek belum dari jiwanya ini, Tuhan aku menyembah Engkau benar-benar dari hati, kan rasanya juga kosong. Jadi yang bisa menggairahkan semangatnya itu juga dirinya sendiri. Iya, jadi kalau saya tuh terkadang ya, misalnya ada acara, ayo kalau sekolah minggu retreat ke sana, kan gunanya untuk pembaruan gitu ya. Tapi nanti kalau pulang dari retreat itu, kalau di gerejanya nggak membuat perubahan, sama aja. Sia-sia loh Mbak. Sia-sia. Soalnya itu nggak, kalau menurut saya ya, orang kan punya pikiran masing-masing ya. Kalau menurut saya nggak perlu kita kesana. Yang penting, misalnya saya pegang sekolah minggu, yo tak tenani lah kau nyekel sekolah minggu piye carane kan bocah-bocahnya kan semangat les sekolah minggu. So mben nek wis dadi pemuda, yo gen iso dadi nguripi gerejane, jaga gerejane. Tantangan terbesar itu di pemuda kalau sudah mulai masuki SMA mulai mengenal lawan jenis. Nah, itu tantangan yang besar loh. Iya, betul itu ya. Kalau nanti pondasi imannya itu hanya pasir, itu nanti luntur, kena angin, kena air dikit udah melayat. Dan jangan salah, pengamatan saya mengikuti Kompa, saya lupa tahunnya lupa. Kebanyakan teman-teman saya yang sebagai ketua, siapa ya Mbak? Lupa lah saya namanya. Pokoknya yang intinya pemimpin di organisasi ya, pentolannya. Itu banyak yang hilang. Malah yang kelihatan anteng-anteng, kalem-kalem itu malah masih bisa bertahan sampai saat ini, masih mempertahankan aku
Gusti Yesus ki Gustiku ki Gusti Yesus. Tapi malah yang pentolannya itu malah banyak loh. Yang hilang. Nggak usah kita sebutkan namanya, kita juga sudah tahu ya Mbak Deborah. Itu yang harus kita harus kita jaga, harus kita piye carane agen ojo ngasek seperti itu lagi. Kalau dari Mbak Bora sendiri, pengalamannya membangkitkan semangat majelis-majelis pemuda yang baru ini gimana? Kok bisa mau itu tahun 2022? Ya, kalau itu terbentur pada sebuah kepepet. Ya, istilahnya kan kepepet karena kondisi waktu itu Bu Ninik lereh, kan nggak mungkin ini lagi kan sudah 2 kali. Dan bapak saya juga lereh karena usia sudah 70 tahun, sudah apa ya sebenarnya masih mau berpelayanan tapi kondisinya sudah, sekarang kan banyak anak-anak muda diberi kesempatan anak muda untuk bangkit. Jadi intinya waktu itu istilahnya kayak hukum duting, kamu nanti meneruskan, kamu teruskan. Jadi mau nggak mau mereka ini harus ikut menggantikan ataupun berperan di dalam kemajelisan gitu ya. Dan kalau mereka itu nggak mau, kemarin ya terpaksa nanti yang tua-tua lagi naik lagi begitu. Jadi ya bersyukur ya mereka mau dan memang sekarang sih harus tetap belajar ya, belajar untuk terus bagaimana sih memegang organisasi di gereja, walaupun ngopeni mbah-mbah dan teman-teman seusia begitu, tapi tetap berjalan apa adanya lah, yang istilahnya kan mereka yang saat ini berkecimpung yang megang majelis ya bisa berjalan dengan baik, bisa mengatur pelayanannya tetap jalan begitu. Jadi masih terus tetap belajar gitu ya. Saya tertarik dengan pelayanan dari sekolah minggu gitu ya, karena selama ini saya berkhotbah, saya belum pernah ngajar sekolah minggu. Kan saya sebenarnya juga bingung ketika saya harus ngisi sekolah minggu gitu ya, berpelayanan sekolah minggu itu pasti bingung saya, karena kondisi di Kesmantoro itu kan minim anak sekolah minggu. Adapun selisih jaraknya kan lumayan jauh gitu. Jadi ya waktu itu saya mikirku sekolah minggu nggak ada yang bisa saya pegang kemana, ya sudah begitu. Jadi ya pilih salah satu, yang penting serius gitu, sampai yang penting saya memberi teladan mau itu untuk teman-teman Gen Khotbah itu saya tidak ikut ngoyak-oyak, biar melihat kemudian. Jadi walaupun masih muda dan harus berbicara di depan orang-orang tua, mau dan berani, itu intinya seperti itu. Jadi ya karena ya kondisi lingkungan, kondisi setiap manusia kan berbeda gitu ya, tersentuhnya itu berbeda gitu loh. Jadi kalau saya melihat Mbak Edan tadi cerita anak-anak muda sekarang nyanyi ya cuman keplok-keplok biasa, itu saya kadang ini kan kita ketemu Tuhan, kadang harusnya kita juga kayak anak ketemu yangi ngono kae kan meluap-luap asik kan begitu ya. Pengalaman kayak nyanyi lagu kayak anak Allah Yesus namanya, itu kalau benar-benar dijiwai nyanyi itu enggak bakalan kamu bisa menang. Itu kalau kita jadi pelan-pelan gitu kan, kalau kita sentuh dari lagu kalimat per kalimat yang mau biasa, ketika Tuhan menyentuh lewat lagu itu pasti berbeda, betul lah ya. Jadi ya perlu pergumulan khusus untuk bisa menyentuh itu. Kita nggak bisa secara manusia, nggak bisa gitu. Jadi nggak ada rumusnya, Mbak. Intinya seperti ayatmu tadi kan, dialah kehendakmu yang jadi toh. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya melakukan bagian kita dan sisanya ya biarlah Tuhan yang mengerjakan gitu. Yang penting yang dikerjakan itu ada kemauan. Ya, semua dipasrahkan pada Tuhan. Nah, untuk penutup, harapan untuk pemuda saat ini apa, Mbak? Harapannya pemuda tetap merasa memiliki gereja, jadi suatu saat nanti kalau seandainya pun harus mencapai cita-citanya, jangan lupakan gereja asalnya. Kalau dari Mbak Bora? Ya.
perubahan itu dimulai dari diri sendiri intinya, bukan dari orang lain, bukan dari lingkungan, tetapi perubahan yang kita mau untuk lebih maju adalah kita sendiri mau dulu dirubah, baru kita bisa merubah lingkungan kita. Itu yang menjadi pedoman saya untuk bisa berubah, begitu. Jadi ya iman-iman ya Mbak, pemuda kan punya semangat tinggi, Iya. punya masa ya di gereja itu masih lebih banyak gitu loh. Lebih gesit ya lebih gesit dibandingkan gitu. saya sekarang gitu ya. Kalau meninggalkan gereja apa tidak berkecimpung di gereja itu eman-eman banget gitu. Betul. Nah, sekian sukacita pada kali ini. Ada satu ayat penutup kita ambil dari Amsal 16 ayat 3, yaitu serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakan segala. Berani. Sangka ayat ya kan? Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rencanamu. Sekian sukacita pada kali ini. Terima kasih kepada Mbak Indang, terima kasih kepada Mbak Bora. Sampai ketemu di sukacita bulan depan. Dadah. Muah.